Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu diberi keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman, di sini kita kedatangan motor Beat ESP. Jadi di sini teman-temannya, di bagian kap sudah dibuka ya. Itu pertanda ada bermasalah di bagian motor ini. Ya, jadi di sini saya sampaikan kepada teman-teman masalahnya, ini ya, BSP ya. Masalahnya pulpam tidak dengung, ya. Kemudian di bagian lampu speedometer juga tidak menyala. Ya, langsung saja kita akan tes terlebih dahulu. Sebentar. Ya, ya. Tidak nyala sama sekali. Sebentar ya. Ya, tidak nyala dan pulpam juga tidak dengung. Saya dengarkan, tidak ada sama sekali ya. Langsung saja kita akan coba. Jadi langkah yang pertama ya, teman-teman harus pastikan di bagian aki ini ada arus. Caranya seperti ini, boleh menggunakan kabel, boleh juga menggunakan lampu seperti ini. Lebih aman dia pakai lampu seperti ini. Nah loh, artinya akinya ini masih bagus ya. Kemudian yang kedua, kita pastikan di bagian sekring juga tidak ada bermasalah ya. Langsung saja kita akan periksa satu persatu. Kita periksa di bagian sekring yang sebelah kanan ataupun yang berwarna merah. Bisa dilihat tidak bermasalah. Lihat ya, masih aman sepertinya ya. Kemudian yang kedua, ini sekring yang nomor 2 yang di bagian tengah itu biasanya sekring untuk lampu speedometer. Ya. Lihat. Terlihat ya. Tidak ada putus. Kemudian sekring di nomor 3. Ini dia. Juga aman, tidak terlihat putus. Artinya di bagian sekring juga tidak bermasalah. Langsung saja kita akan pasang kembali. Ya, jadi untuk sekring di bagian ini sebelah kiri ini tidak perlu kita periksa karena itu tidak ada kaitannya ke speedometer ya. Kemudian di bagian relay, biasanya kalau di bagian relay bagus ya. Ketika kita kunci kontak akan on, ini agak bunyi suara cetek begitu ya. Coba kita dengarkan. Tidak ada bunyi sama sekali, berarti kita akan buka terlebih dahulu di bagian relaynya, relay yang paling kecil, yang kaki 4 ya, seperti ini. Jadi di sini saya sudah menyediakan relay yang baru. Ini dia. Kita akan coba pasang, mana tahu bermasalah di bagian relay ya. Jadi kita tidak perlu memeriksa yang lain, kita pastikan dulu di bagian relaynya tidak bermasalah. Langsung saja kunci kontak on. Juga tidak ada perubahan ya, tidak gerak sama sekali teman-teman ya. Oke, ini kita cabut kembali dan kita pasangkan relay yang lama, karena menurut saya relay yang lama ini tidak ada bermasalah. Oke, aman, aki bagus, kemudian sekring juga tidak ada yang putus, relay juga sudah kita ganti yang baru tetapi tidak ada juga perubahan. Jadi untuk langkah selanjutnya ya, ini yang ringan-ringan saja dulu kita periksa. Untuk langkah selanjutnya kita akan periksa di bagian kunci kontak. Sebentar. Jadi kita periksa di bagian kunci kontak. Ini boleh dicabut dulu. Bentar. Kita cabut tutup soketnya ini terlebih dahulu. Kemudian ini cabut. Jadi kalau teman-teman tidak ada stok kunci kontak yang baru ya, ini boleh disambung kabelnya semua ya. Tapi berhubung saya ada stok, jadi saya akan teskan kunci kontak yang baru. Ini dia Beat FI 2017 yang K81. Dia sama, Beat Street ataupun Beat ESP dia sama. Hanya bedanya Beat yang starter kasar. Ini dia, coba kita teskan dulu. Kita pasang soketnya.
Kemudian kita teskan, mana tahu bermasalah di bagian kunci kontak ya. Jadi ini yang ringan saja, kita periksa dulu. Nanti bagaimana kita mencari penyakit yang lain sementara kunci kontak belum kita periksa. Begitu teman-teman ya. Kita tidak terlalu panik. Langsung saja kita tes. Juga tidak ada perubahan teman-teman ya. Tidak bermasalah. Artinya di bagian kunci kontak juga aman. Ya. Tidak ada bermasalah ini. Wow. Masih belum hidup juga. Jadi kita pasang kembali kunci kontaknya ini. Ya, karena menurut saya kunci kontak ini tidak bermasalah. Ini kita pasang kembali. Oke. Jadi di bagian full pump itu tidak perlu kita periksa teman-teman ya, karena ini bermasalah di bagian speedometer juga tidak nyala. Tetapi kalau speedometernya nyala dan kemudian full pump tidak dengung, itu baru bisa kita periksa di bagian full pumpnya. Ya, sekali lagi karena berhubung di bagian sini juga tidak ada nyala, tidak bunyi yang ini relaynya, kemudian speedometer juga tidak nyala. Berarti ini bermasalah di bagian yang lain, maksudnya bukan di bagian full pumpnya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan periksa di bagian sini. Jadi penyebab lampu speedometer tidak nyala ataupun di bagian full pump tidak bunyi, relay juga tidak bunyi ya. Itu bermasalah bisa disebabkan ECU rusak. Ini dia ECU-nya teman-teman ya. Jadi selanjutnya kita akan periksa di bagian ECU, karena saya pernah kejadian seperti ini ya, full pump tidak bunyi, kemudian lampu-lampu tidak juga menyala, bermasalah di bagian ECU. Jadi sekarang saya curiga di bagian ECU-nya yang mati. Coba kita akan periksa terlebih dahulu di bagian soket-soket ECU ini. Kita akan cabut dulu. Sebentar. Artinya di bagian kabel tidak ada masalah ini, tapi ini udah bekasan dibuka sepertinya ya. Coba kita cabut soket di bagian kiproknya. Wow, bisa teman-teman perhatikan ini dia. Oh, ini bagian soket terlihat terbakar ya. Jadi ini saya yakin bermasalah di bagian sini ya. Di bagian soket ini terlihat, wow, ini gosong, ini juga sudah sompel. Jadi apabila sudah soket seperti ini, saya curiga ke ECU-nya juga kena ya teman-teman ya. Coba kita akan periksa di bagian ECU dulu. Kita akan buka di bagian ECU-nya ini ya. Oke, ini dia teman-teman ya, ECU-nya sudah saya buka. Kemudian kita akan periksa di bagian dalamnya, mudah-mudahan jangan bakar ya. Kalau sempat itu bakar, ini harganya cukup lumayan mahal teman-teman. Ini dia, wow. Kena teman-teman ya, ini dia. Ini terlihat sudah gosong di bagian, wow. Ini patternnya dari sini nih, dari soket ini, karena ini terbakar jadi jebol sama ECU-nya ini. Terlihat ya, ini bekas apa? Bekas terbakar ini, ha. Waduh. Ini harganya cukup mahal ini. Jadi saya tidak berani menyetok banyak-banyak seperti ECU ini, paling satu biji, itu pun kadang-kadang mau nanti 3 bulan baru laku ya. Makanya saya tidak berani menyetok banyak-banyak. Ini saya yakin berat ini bermasalah di bagian ECU-nya ini. Coba kita tes ya. Dan ini soket ini wajib diganti nih. Ya. Jadi kita akan coba, kita ambil dulu ECU ataupun dengan soketnya ya. Mudah-mudahan ada. Seingat saya masih ada. Oh, ini dia. Bit ESP K81. Wow, pas. Ini dia K81. Kemudian kita ambil di bagian soketnya. Mudah-mudahan juga ada.
Oh ini dia K81 soketnya, kita tarik saja. Kemudian kita akan ganti di bagian soket ini, kemudian ECU-nya juga kita akan ganti. Wow, ini dia. Ini mahal nih teman-teman ya, tergantung daerah masing-masing ya. Kalau di daerah saya di atas 1 jutaan. Ya. Kalau daerah teman-teman nggak tahu harganya berapa. Yang jelas tergantung daerah masing-masing. Kita akan coba teskan. Jadi ini di bagian soket ini harus kita belah. Kemudian kita akan ganti dengan yang baru ini ya. Oke. Langsung saja kita akan buka di bagian soket ini. Oke, teman-teman, ini dia soket yang baru sudah kita pasang ya. Dan ini dia. Kemudian ini dia barang bekasnya tadi. Ini dia. Mana ya? Oh, ini, ya. Kemudian selanjutnya kita akan coba pasang ECU yang baru. Ini dia. Kita akan buka terlebih dahulu. Wow. Bentar. Ini dia. Wow. K81. Ini dia. Ya. Sama ya. Dengan yang ini. K81 juga. Ini yang bekas tadi terlihat ini. Ini bekas jebol yang ini. Ya, ini yang baru. Selanjutnya kita akan coba pasang soketnya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Oh, kemudian pasang ECU-nya. Oh, dah. Ini dia. Ya. Selanjutnya kita akan coba tes apakah sudah dengung ya. Langsung saja kita akan coba lihat di speedometer. Kunci kontak on. Wow, sudah bunyi. Dan full pumpnya coba didengarkan ya. Coba dengarkan. Terdengar? Oke, dengan begini saya rasa sudah aman ya, sudah hidup ya. Terus sekali lagi. Wow. Oke. Selanjutnya kita akan tes nyalakan mesin ya. Jadi langsung saja teman-teman kita akan tes nyalakan mesin ya, apakah sudah hidup. Langsung saja kunci kontak on. Nyala. Ya. Coba tarik gas. Mantap. Ini bermasalah di bagian ECU ya. Faktor dari jebolnya ECU ini ya, bentar. Adalah karena soket ECU-nya ataupun soket ECM-nya gosong. Seperti ini. Ini terlihat gosong. Kemudian ini sudah sompel ya. Jadi inilah faktornya membuat ECM ini ataupun ECU ini jebol. Ya, ini terlihat nih bekasnya. Oke, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika berkenan tekan tombol like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fendi Bengkel. Dadah.